Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Siti. Bu Siti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik saya Bu Desi. Maaf ya Bu Siti, saya hari ini tuh bermaksud untuk menceritakan permasalahan saya selama menjadi seorang guru. Jadi saya ini kan mengajar di kelas 4, sudah dari awal sampai sekarang. Namun Bu, pada tahun ini anak-anak kelas 4 itu tidak seperti tahun sebelumnya. Sebelumnya saya mengajar anak-anak itu karakternya bagus-bagus, kemudian mereka selalu nurut dengan apa yang saya katakan. Tetapi pada tahun ini anak-anak itu sangat aktif, tetapi aktifnya itu mungkin ke arah yang kurang tertib Bu dalam belajar. Terus terang saya awal-awal itu kesulitan, terutama dalam faktor mengendalikan emosi saya Bu. Apalagi ditambah anak yang ada anak yang membacanya itu kurang lancar. Jadi materi yang saya sampaikan itu ya mungkin bisa dibilang sedikit lebih lambat lah targetnya. Bahkan kadang-kadang saya mau menargetkan tujuan pembelajaran hari ini mau sampai sini. Nah, ternyata tidak sampai Bu, tidak tercapai. Karena memang salah satu siswa saya itu ada yang agak lambat dalam menerima pembelajaran dari saya. Hmm. Baik-baik. Bu Desi, jadi yang saya tangkap dari Bu Desi ini, Bu Desi merasa beban seperti itu. Tahun yang lalu murid-muridnya Bu Desi ini karakternya bagus-bagus. Kemudian sekarang ini menjadi lebih aktif tapi ke arah yang kurang tertib. Kemudian di dalam menangkap pembelajaran juga kurang. Seperti itu ya Bu Desi kalau yang saya tangkap dari apa yang sudah Bu Desi utarakan. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa yang Bu Desi harapkan dari kita ngobrol-ngobrol nanti? Begini Bu, saya sebenarnya itu mengharapkan tujuan dari pembicaraan ini itu saya bisa menemukan cara, kemudian juga menemukan solusi atau strategi apa yang bisa membuat murid saya sekarang ini tuh bisa lebih tertib dalam belajar, kemudian bisa lebih konsentrasi, kemudian murid yang belum lancar membaca, mereka bisa lancar minimal kalau nanti kan mereka naik kelas 5 lah, itu mereka sudah bisa memahami kalimat. Karena kalau memahami soal kan harus bisa memahami maksud dari kalimat tersebut, Bu. Oh iya, iya betul sekali memang. Uh, Baiklah, di permasalahan yang sudah utarakan, apa sih sebenarnya kendala dari murid-muridnya Bu Desi? Kenapa mereka jadi seperti ini? Terlihat berbeda, padahal biasanya enggak seperti itu. Tapi kenapa sampai sekarang seperti ini? Menurut Bu Desi kendalanya apa? Mungkin kenapa anak-anak itu bisa seperti itu ya, Bu. Anak-anak kurang tertib, itu berasal dari lingkungan, dari murid saya sendiri, Bu. Nah, saya kalau memperhatikan itu anak-anak itu sering dimanja oleh orang tuanya. Juga kerjasama dari murid kurang bisa membimbing, Bu. Karena di tempat SD saya itu kan rata-rata orang tua mereka itu merantau. Jadi anak itu tinggal bersama neneknya. Namun pendidikannya itu kan kalau orang tua zaman dahulu itu kurang ya Bu atau di bawah rata-rata. Jadi neneknya itu juga tidak bisa membaca. Jadi bagaimana cara mengajari cucunya tersebut begitu Bu. Kemudian juga kesibukan Hmm. orang tua mereka sibuk gitu. Oh iya iya iya. Jadi eh ini ya kebanyakan kurang perhatian seperti itu ya Bu ya. Jadi baik, ternyata kendalanya Bu Desi ini untuk yang anak-anak belum bisa membaca,
seperti kemampuan memahaminya juga rendah karena mempunyai background atau latar belakang keluarga yang terlalu perhatian ya Bu ya. Kebanyakan tinggal bersama neneknya nggih, tinggal bersama neneknya. Kemudian sedangkan neneknya itu kemampuannya mungkin kan berbeda ya dengan kalau dengan orang tuanya. Jadi untuk bisa mengajari kebutuhan anak-anak belajar saat ini kan memang kurang, tidak kompetensinya kurang seperti itu nggih. Terus harapan Bu Desi untuk anak-anak itu apa sebenarnya? Harapan saya terkait masalah yang tadi yang sudah saya sampaikan itu, anak-anak bisa lebih tertib lah Bu dalam belajar, kemudian lebih konsentrasi, minimal mereka bisa paham lah Bu saat saya memberikan pertanyaan gitu dan bisa menjawabnya mereka, meskipun secara lisan menjawabnya. Oh, iya iya, baik Bu Desi. Kebanyakan memang harapanku seperti itu ya Bu ya. Jadi kita menginginkan anak-anak itu mendengarkan kita, gurunya ketika kita berbicara. Nah, menurut Bu Desi sendiri, jika ada skala 1 sampai 10, Bu Desi ini sudah berada berapa kok saat? Iya Bu, kalau dinilai kondisi saya saat ini itu masih berada di posisi 6 menurut saya Bu. Karena kenapa 6 itu, saya sudah mencoba untuk membuat mereka tertib, untuk bisa lancar membaca dan memahami sebuah kalimat, tapi sampai saat ini baru sekitar 60% Bu yang berjalan sesuai dengan harapan saya. Oh, iya 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 iya. Semoga dengan adanya percakapan ini nantinya membuat Bu Desi lebih naik skalanya ya Bu ya. Menurut Bu Desi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Menurut saya Bu, apa yang saya lakukan itu saya akan terus berusaha sih Bu untuk bisa membimbing mereka, kemudian memotivasi mereka. Mungkin dari awal masuk sekolah itu, kita kan sudah mulai belajar ya Bu tentang budaya positif. Alhamdulillah sudah dibuat dan disepakati bersama juga Bu. Nah, saya juga melakukan bimbingan Bu di luar jam KBN untuk Oh, anak-anak iya. yang kurang lancar dalam membaca, gitu Bu. Oh, iya. Oh, ya luar biasa sekali loh ini rencana Bu Desi. Eh, apa yang sudah dilakukan Bu Desi ya, sampai di luar jam belajar juga. Kira-kira rencana mana ini yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini menurut Bu Desi? Rencana tadi Bu sudah saya lakukan mulai dari melakukan bimbingan di luar jam KBM, kemudian juga mengaplikasikan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Hal tersebut sudah saya lakukan Bu. Oh, sudah dilaksanakan? Oh, oh ya, baik. Setelah ini nanti apa yang sudah Bu Desi laksanakan nanti juga hasilnya semakin meningkat Bu ya. Lalu apa yang membantu Bu Desi dalam menjaga komitmen dari rencana-rencana Bu Desi yang sebagian sudah dilaksanakan tadi? Iya Bu, komitmen kuat itu berasal dari saya sendiri Bu. Ya kadang kita jenuh ya Bu, meskipun baru 5 bulan berjalan gitu dengan kondisi yang seperti itu. Setiap hari kita sudah berusaha untuk mengajak murid untuk membaca keyakinan kelas Bu. Jangan lupa diyakini, begitu Bu, kemudian dilaksanakan. Tetapi kok masih ada saja yang melakukan hal yang tidak sesuai apa yang kita inginkan, begitu Bu. Faktor emosi juga mungkin saya harus lebih kelola lagi Bu, yang membantu saya dalam menjaga
komitmen, yaitu motivasi mereka sih Bu, membimbing mereka melafalkan keyakinan kelas gitu Bu. Kemudian juga terkait bimbingan membaca yang mungkin sudah saya lakukan di luar jam KBM tersebut setelah pulang sekolah. Ya memang, untuk anak usia itu SD itu memang harus selalu diingatkan ya, Bu, ya, tentang keyakinan kelas itu selalu Bu Desi ini ya, ulang-ulang seperti itu ya? Agar sampai mereka hafal ya, Bu, ya? Iya, itu sudah saya lakukan. Iya. Lalu, bagaimana perasaan Bu Desi setelah mengutarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi? Alhamdulillah perasaan saya menjadi lebih lega ya Bu. Terima kasih juga dengan Bu Siti karena saya sudah berbagi cerita dan meluapkan isi hati saya. Iya Ibu, sama-sama. Nah, yang terakhir dari percakapan ini, apa yang dapat Bu Desi simpulkan? Kesimpulan apa Oh menurut Bu iya, Desi? Iya. yang bisa saya peroleh dari percakapan kita kali ini, yang pertama itu saya mungkin akan terus berusaha untuk berjuang untuk menerapkan rencana yang sudah saya susun Bu untuk murid saya 1 tahun ke depan ini. Bagaimana membimbing mereka dalam belajar membaca, menulis, itu di luar jam KBM. Kemudian juga mengaplikasikan keyakinan kelas yang sudah disepakati sehingga bisa dilakukan dan diaplikasikan oleh mereka ya Bu pastinya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bu. Iya, heeh, betul. Alhamdulillah ya, jika Bu Desi dengan bercerita kepada saya menjadi lebih lega dan menemukan solusinya. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Desi dapat berjalan sesuai harapan ya, Bu, ya. Mungkin nanti bisa kita lihat, saya ingin melihat beberapa hari ke depan mungkin bisa kita ngobrol lagi supaya saya bisa tahu, apa yang sudah Bu Desi, perkembangannya seperti apa, sudah mencapai belum target sesuai yang Bu Desi, eee, impikan atau sudah Bu Desi targetkan ya, naik di levelnya berapa. Seperti itu, semoga semoga berjalan sesuai harapan ya, Bu, ya. Iya Bu Siti, amin. Terima kasih banyak ya Bu Siti sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya dan bisa mendengarkan curhatan saya kali ini ya Bu. Bu Desi semoga, sehat selalu ya, diberi kesehatan dalam membersamai anak-anak di sekolah, semangat, selalu semangat dalam berkarya dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Demikian Bu Desi, sudah cukup ya? Saya cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.